Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Bu Titin dari SMP Negeri 2 Turi. Kali ini kita akan membahas soal tes pendalaman materi ujian atau TPPU tahap 1 untuk mata pelajaran matematika yang sudah dilaksanakan pada hari Senin kemarin tanggal 11 Januari tahun 2021. Nah, ini nanti soalnya akan dibahas dalam beberapa video ya, tidak hanya satu. Silahkan cermati, mudah-mudahan dapat kalian pahami. Soal nomor 1, hasil dari 12 dibagi 3 dikurangi 4 kali negatif 2. Untuk mengerjakan soal operasi hitung pada bilangan bulat seperti ini, campuran, ada tambah kurang kali bagi. Kalian utamakan perkalian dan pembagian terlebih dahulu, baru nanti penjumlahan dan pengurangan. Jadi ini dikerjakannya adalah 12 dibagi 3 terlebih dahulu, hasilnya 4. 4 kali 2 dihitung sendiri, hasilnya 8, terus baru dikurangi. Nah, 4 dikurangi 8 hasilnya adalah negatif 4. Ya, ini saya kira kalian tidak mengalami kesulitan untuk soal nomor 1. Kita lanjutkan soal nomor 2. Tanggal 2 Januari, posko pengungsian memperoleh bantuan beras sebanyak 149,75 kg. Kemudian mulai tanggal 3, beras tersebut dimasak sebanyak 37,5 kg per hari. Hari ketiga, posko mendapat bantuan lagi 237,5 kg. Beras yang tersisa pada tanggal 12 Januari 2021. Nah, jadi pada soal ini ya, ini soal tentang bilangan pecahan, penjumlahan, pengurangan, perkalian ya. Ini tadi ada 149,75 kg. Terus yang dimasak itu sebanyak 37,5 per hari ya. Kalau dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 12, 3, 4, 5 dan seterusnya itu ada 10 hari. Jadi yang dimasak itu nanti ada 10 kali 37,5 terus ditambah dengan 237,5. Ditambah dulu boleh nggak apa-apa. Ini nanti kita hitung 149,75 ditambah 237,5 dikurangi, ini kalau dikalikan 375. Ya, itu dihitung biasa 149,75 terus 237,5. Sebentar, ini terlalu dekat. Nah, yang perlu kalian perhatikan ketika menambah mengurangi pecahan, ini komanya ini jejer itu ya, atas bawah, jangan sampai komanya itu ini di sini, nanti komanya di sana. Ini kita tambahkan biasa, ini 5, kemudian 2, 9 ditambah 7, tadi ini masih 1, berarti ini 7, terus masih 1 lagi, tadi ini 1, ini 8, 3. Jadi ada 387,25 terus dikurangi 375. 25, ini 2, 1 ya, hasilnya 12,25 kg. Soal nomor 3, Budi mengukur panjang tongkat bambu, ternyata panjangnya 165 cm. Tongkat bambu tersebut digunakan untuk mengukur panjang dan lebar sawah yang berbentuk persegi panjang. Panjang sawah 20 kali panjang tongkat bambu, jadi panjang sawah sebenarnya itu 20 kali 165 cm.
atau 3.300 cm. Kemudian lebarnya, lebar sawah sebenarnya 10 kali 165 cm. Kemudian Budi menggambar denah sawah di kertas berukuran 20 cm kali 10 cm. Ditanyakan skala yang mungkin. Untuk mencari skala, kalian nanti bandingkan yang panjang dengan panjang, yang lebar dengan yang lebar, atau bilangan yang besar dengan yang besar, yang kecil dengan yang kecil. Kalau ini 20 dan 10, terus ini 3.300 dan 1.650, berarti yang 3.300 dengan 20. Skala. Kita bandingkan panjangnya dengan panjang 20 cm dengan 3.300 cm atau yang 10 cm dengan 1650 cm ya. Ini dihitung satu-satu. Hasilnya 1/165. Ini juga demikian 1/165. Nah, di sini yang ditanyakan adalah skala yang mungkin, dan ini tadi adalah ukuran kertas. Ukuran kertas. Kalau kita gambar denah. Kita gambar denah, ini kertasnya, maka sawah itu tidak mungkin digambar tepat di tepi sini ya. Jadi tidak dihabiskan karena nanti ada judulnya gitu ya, ada judul denah sawah ini dan seterusnya. Nah, maka untuk menyatakan skala yang mungkin di sini yang tepat, kita ambil skala yang kalau dilihat angkanya, ini penyebutnya, ini yang lebih besar. Tapi kalau 1 dibagi semakin besar penyebutnya kan angkanya semakin kecil ya hasilnya. Maka cari skala yang terkecil, tapi yang namanya terkecil itu berarti yang ini paling besar. Atau yang lebih dari 165. Kalau di sini lebih dari 165 adalah yang D. Bagaimana kalau kita pakai 1/150? Kalau kita gambarnya 1/150, maka nanti kertasnya tidak cukup. Ya, itu nomor 3, menentukan skala yang mungkin. Soal nomor 4. Hasil dari 25 pangkat 4 kali 625 pangkat negatif 3 dibagi 125 pangkat negatif 1. Hasilnya nanti dinyatakan dalam 5 pangkat, maka masing-masing ini kita ubah menjadi 5 pangkat. Sekarang kalau 25 itu 5 pangkat 2, masih dipangkatkan 4. 625 itu 5 pangkat 4, masih dipangkatkan negatif 3. Kemudian dibagi 125 itu 5 pangkat 3, pangkat negatif 1. Nah, bilangan pangkat yang dipangkatkan itu pangkatnya tinggal dikalikan. Ini menjadi 5 pangkat 8 kali 5 pangkat negatif 12 dibagi 5 pangkat negatif 3. Nah, kalau dikalikan dengan bilangan pokok yang sama, pangkatnya tinggal dijumlahkan. Sedangkan kalau dibagi, pangkatnya dikurangi. Ingat bahwa ada sifat A pangkat M kali A pangkat N, hasilnya A pangkat M ditambah N. Kemudian A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M kurangi N. Nah, satu lagi tadi yang pangkat dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N ya. Ini kalian ingat. Jadi ini tadi kembali sini menjadi 5 pangkat 8 tambah negatif 12
dikurangi negatif 3 atau 8 kurangi 12 ditambah 3. Ini 8 tambah 3 itu 11, 11 kurangi 12 hasilnya negatif 1. Maka jawabannya B. Kita lanjutkan nomor 5. Akar 18 dikurangi akar 128 ditambah akar 32. Nah, nanti untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar itu yang harus kalian ingat bahwa bilangan di dalam tanda akar ini harus sama. Artinya ini harus akar sejenis. Nah, kita ngubahnya di sini di pilihan sudah ada akar 2 semua. Maka kita ubah menjadi akar 2 semua. Caranya, akar 18 itu kita ubah menjadi akar berapa kali 2 ya. 18 dibagi 2 hasilnya 9. Dikurangi akar 128 itu 64 kali 2. Ditambah akar 16 kali 2. Sekarang akarnya kita pisahkan. Akar 64, akar 2 ditambah akar 16, akar 2. Ini hasilnya 3. Kemudian 8. Ini hasilnya 4. 3 dikurangi 8 ditambah 4. 3 tambah 4 itu 7. 7 kurangi 8 negatif 1. Negatif 1 akar 2 atau negatif akar 2. Maka jawabannya C. Nah, ini sementara sampai dengan soal nomor 5 dulu kita cukupkan. Jangan lupa soal pembahasan yang nomor 6 dan seterusnya ada di video berikutnya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe ya, biar kalian tidak ketinggalan dengan video dari Bu Titin. Ada kurangnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.